Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Bu Evi dalam mata pelajaran PKN. Sebelumnya, Ibu mau mengucapkan selamat kepada anak-anakku semua yang sudah naik kelas menjadi kelas 9. Tetap terus semangat ya, dan semangat terus belajarnya. Oke, materi kali ini kita akan membahas mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ini adalah materi awal kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Bu Evi dalam mata pelajaran PKN. Sebelumnya, Ibu mau mengucapkan selamat kepada anak-anakku semua yang sudah naik kelas menjadi kelas 9. Tetap terus semangat ya, dan semangat terus belajarnya. Oke, materi kali ini kita akan membahas mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ini adalah materi awal kita di kelas 9 pada semester ganjil ya nak ya. Sebelumnya di kelas 7 kita sudah belajar mengenai bagaimana proses Pancasila dirumuskan. Lalu di kelas 8 kita sudah membahas bagaimana undang-undang dirancang dan siapa saja yang memiliki wewenang untuk merancang undang-undang. Nah, di kelas 9 kali ini kita akan membahas mengenai dinamika. Jika kita belajar atau kita mendengar kata dinamika berarti sama dengan proses. Bagaimana Pancasila itu berjalan dari masa ke masa, atau proses pelaksanaan Pancasila dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Oke, penerapan Pancasila dari masa ke masa diawali pada masa kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai 1959. Lalu pada masa Orde Lama, yaitu 1959 sampai 1966. Selanjutnya pada masa Orde Baru, yaitu diawali pada tahun 1966 sampai 1998. Selanjutnya pada masa Reformasi hingga saat ini, yaitu diawali pada tahun 1999. Selanjutnya pada masa awal kemerdekaan, yaitu pada masa atau pada tahun 1945 sampai 1959, ini terjadi pemberontakan di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Karena pada pelaksanaannya Pancasila tidak berjalan dengan mulus. Pemberontakan dari Sabang sampai Merauke tetap terus terjadi. Pemberontakannya apa aja sih Bu? Yang pertama ada pemberontakan Partai Komunis atau PKI di Madiun pada tahun 1948. Selanjutnya ada pemberontakan DITII, ada pemberontakan RMS Republik Maluku Selatan, ada PRRI Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, ada APRA Angkatan Perang Ratu Adil, dan ada perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wah, ternyata Pancasila dalam pelaksanaannya mengalami kendala atau tidak berjalan dengan mulus ya. Dan pada masa awal kemerdekaan justru peran presiden kita sangat diuji karena terjadinya pemberontakan di berbagai daerah. Selanjutnya ada pemberontakan Partai Komunis atau PKI. Ini terjadi di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan ini ingin menggantikan Pancasila dengan paham komunis. Selanjutnya, ada pemberontakan DITII atau pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Jika PKI ingin mengganti Pancasila dengan komunis, jika DITII ingin mengganti Pancasila dengan syariat Islam.
Tetapi pada kenyataannya DITII itu di luar ajaran agama Islam. Bahkan DITII ini gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam sebenarnya. Mereka melakukan perusakan, pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan-jalan, dan perampasan harta benda. DITII ini berhasil dibekukan atau berhasil ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Terbayang ya, dari tahun 1949 sampai 1962 DITII berhasil ditumpas habis atau dibekukan. Selanjutnya ada pemberontakan RMS, Republik Maluku Selatan. Ini adalah sebuah gerakan separatisme dipimpin oleh Christian Robert Stephen Sumukil, bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. Nah, RMS ini menguasai pulau-pulau terbesar, yaitu ada Pulau Seram, Pulau Ambon, dan Pulau Buru. RMS di Ambon ini dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November 1950, tetapi konflik di Seram masih berlangsung ya nak ya, sampai Desember 1963. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram, kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Jadi RMS ini juga sama mempunyai tujuan kalau ini ingin mendirikan negara sendiri. Selanjutnya yaitu ada PRRI, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, atau Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta, yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Venji Sumual tahun 1957 sampai 1958. Ini terjadi di Sumatera dan Sulawesi. Pemberontakan ini merupakan bentuk koreksi terhadap pemerintah Soekarno karena dianggap telah melanggar undang-undang. Pemerintahan Soekarno-Hatta pada kala itu dianggap sudah menentang atau melanggar undang-undang. Lalu sifatnya kebanyakan sentralisme. Sentralisme itu adalah keputusan semuanya terpusat pada pemerintah pusat, yaitu ada di presiden dan wakil presiden. Dan pembangunan di daerah terabaikan dan menimbulkan ketidakadilan. Itu Angkatan Perang Ratu Adil, didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling mengatasnamakan dirinya sebagai Ratu Adil yang membebaskan rakyat Indonesia dari tirani, yang bisa membebaskan rakyat Indonesia dari kesedihan, dari penderitaan katanya. Westerling bersekongkol dengan Sultan Hamid II, berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda untuk melawan negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. APRA ini pada kenyataannya telah melakukan serangan kudeta terhadap pemerintahan Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1950 dan berhasil menduduki wilayah Indonesia atau wilayah Bandung, serta berhasil menewaskan beberapa tokoh bangsa. Namun kudeta yang dilancarkan Westerling itu mengalami kegagalan, sehingga dia terpaksa melarikan diri ke Singapura. Hal tersebut mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk negara kesatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia ya tentunya pada tanggal 17 Agustus 1950. Selanjutnya ada perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan konstituante yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Berhasil melaksanakan pemilu pertama pada tahun 1955. Nah, anggota konstituante
tidak dapat membuat undang-undang dengan yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan dekret presiden. Jadi perubahan bentuk negara ini itu berhasil ya, dari republik menjadi negara kesatuan republik. Itu berhasil melaksanakan pemilu, tetapi pada kenyataannya anggota konstituante hasil pemilu ini tidak bisa membuat undang-undang yang sesuai harapan. Maka dari itu menimbulkan krisis pada kala itu, sehingga presiden mengeluarkan dekret presiden pada tahun 1959. Dekret presiden isinya yaitu membubarkan badan konstituante, lalu Undang-Undang Dasar tahun 1945 berlaku kembali, dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 tidak berlaku, serta segera akan dibentuk MPRS dan DPAS. Pada periode ini dasar negara tetap Pancasila, akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Meskipun di sini dasar negaranya Pancasila, tapi kala itu lebih ditujukan kepada liberal, tapi pada kenyataannya tidak berjalan dengan mulus. Nah, yang kedua pada masa Orde Lama. Orde Lama ini dipresideni oleh Insinyur Soekarno atau dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin. Lalu di masa Orde Lama ada dekret presiden tadi yang sudah Ibu jelaskan. Yang pertama membubarkan badan konstituante, lalu Undang-Undang 1945 berlaku kembali, dan Undang-Undang sementara tahun 1950 tidak berlaku, serta akan segera dibentuk MPRS dan DPAS. Nah, masa Orde Lama ini terjadi beberapa pemberontakan, lalu juga ada Tritura ya, atau Trikora, Trikomando Rakyat. Di sini juga ada dibahas di video selanjutnya. Nah, yang ketiga ada masa Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto. Di sini melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang NRI tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Jika Orde Lama itu demokrasi terpimpin, jika Orde Baru ini pelaksanaan Undang-Undang NKRI atau NRI ini tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Di sini presiden sebagai pengontrol utama. Lalu di sini juga terjadi Trikora atau Tritura tahun 1998. Nanti akan dibahas di video selanjutnya. Nah, masa reformasi hingga sampai sekarang itu diawali oleh kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Hingga sekarang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Kewaspadaan dan kesiapan harus ditingkatkan untuk menanggulangi penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila dan cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan negara yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Nah, masa reformasi ini kita sudah tidak dikekang ya dalam segi pers atau media. Kita pada masa reformasi dibebaskan untuk menyuarakan pendapat kita. Nah, anak-anakku semua, pada video kali ini akan disertai video penjelasan yang akan Ibu cantumkan di link pada video ini. Oke? Alhamdulillah materi awalan sudah Ibu sampaikan. Insya Allah di minggu depan kita masih di bab 1 di materi baru ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.